Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Sabila Nurul Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik dakwah. 3 teknik dakwah menurut Al-Quran. Yang pertama ada tafsir. Tafsir artinya menggembirakan, seperti uraian tentang janji-janji Allah akan bahwasanya mendapat pahala masuk surga ketika melaksanakan perintahnya. Yang kedua ada tandir, kebalikan dari tafsir. Tandir artinya menakut-nakuti, yaitu ancaman atau ancaman jika kamu tidak menuruti perintah agama. Yang ketiga ada amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya mendekat kebaikan dan menjauhi larangannya. Amar ma'ruf nahi munkar yang seperti difirmankan Allah dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yaitu Allah memerintahkan kepada umatnya, yaitu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan menjauhi larangannya seperti khamar, berjudi, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah metode dakwah menurut surat An-Nahl ayat 125 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbuka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Petunjuk di ayat sebelumnya, yaitu berarti metode dakwah menurut Al-Quran menganut 3 prinsip, yaitu al-hikmah, al-mau'idhah al-hasanah, dan al-mujadalah bi allati hiya ahsan. Yang pertama ada al-hikmah. Al-hikmah sendiri artinya bijak, yang berarti dakwah bijak, yaitu selalu memperhatikan situasi, kondisi, serta pemikiran yang intelektual dan cendekiawan. Seperti yang tertulis di buku Prof. Ali, yaitu ketika pendakwah mengutip ayat suci Al-Quran lalu ia menerjemahkannya dengan benar, berarti ia telah melakukan konsep dakwah menurut Al-Quran, yaitu al-hikmah. Kedua ada al-mau'idhah al-hasanah, yaitu dakwah dengan membawa nasihat serta pelajaran yang baik. Di sini pendakwah berperan sebagai pembimbing mat'u, menjadi teman mencapai tujuan dakwah. Seperti jika al-hikmah, yaitu ketika pendakwah mengutip ayat suci Al-Quran lalu ia menerjemahkannya dengan benar. Nah, ketika al-mau'idhah al-hasanah, ketika pendakwah dia mengutip ayat suci Al-Quran lalu ia menambahkan dan menguatkan pendapat para ulama atau hasil penelitian. Dengan demikian bisa dikatakan telah menempuh dakwah dengan al-mau'idhah al-hasanah. Konsep al-mau'idhah al-hasanah berarti pendakwah menguatkan dakwahnya dengan mengutip-ngutip matan atau hadis-hadis agar mudah diterima oleh mitra dakwah. Pendakwah juga bisa menggunakan penguat lain di Al-Quran dan hadis seperti pendapat sahabat, pendapat ulama, hasil penelitian ilmiah, berita faktual, dan sebagainya, sehingga mitra dakwah dapat langsung tanggap apa yang disampaikan dakwah dalam al-mau'idhah al-hasanah. 3 ada al-mujadalah al-ahsan, yaitu metode dakwah ini kerap kali dengan diskusi, debat suatu permasalahan Islam dengan cara yang baik. Atau diskusi yang ditekankan di sini adalah dengan cara sopan santun atau melakukan bantahan dengan cara yang baik menurut Islam. Dilakukan pendakwah dan mitra dakwah dalam debat atau diskusi ini adalah siap menerima sanggahan atau masukan-masukan sehingga terus bisa melakukan perubahan dan peningkatan iman secara terus-menerus dan sistematis. Jadi kesimpulan dari subbab yang sudah saya jelaskan dalam video presentasi ini adalah metode dakwah merupakan salah satu unsur dakwah yang penting strategis untuk keberhasilan dakwah. Namun metode dakwah dapat menemui perubahannya dalam masa ke masa. Namun kita mempunyai landasan yang terpenting, yaitu Al-Quran dan sumber-sumber dakwah dari Rasulullah SAW yang dapat kita terapkan untuk berdakwah. Sekian kiranya apa yang bisa saya sampaikan dalam video presentasi kali ini.
Tahu tidak semua orang bisa mencapai kesempurnaan, namun semua orang bisa belajar dari kekurangan. Tandur mangkola olah tandur mangkola. Sekian dari saya, Gadis Sapida Robiliza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.